Ini kita bisa lihat orang-orang ini masuk menerobos ruangan ICU, kemudian mengangkat jenazah tanpa menggunakan APD sama sekali, tanpa mengikuti protokol. Ini adalah video kedua yang saya dapatkan dari Kompas TV Live, lokasi di Makassar, Sulawesi Selatan, di mana warga mengangkat jenazah tanpa menggunakan APD, tanpa mengikuti protokol sama sekali. Ini sangat berbahaya. Halo Smart People, kembali lagi dengan saya Dr. Digo Nenggolan. Ya, di video pertama dan kedua barusan pengantar kita sudah lihat bagaimana orang-orang anarkis sampai menerobos ICU, mengambil secara paksa, bahkan katanya ada yang membawa senjata tajam. Apa yang salah dengan ini? Saya nggak paham kenapa sampai warga melakukan seperti itu. Apakah komunikasinya yang kurang atau cara penyampaiannya yang salah? Saya rasa jika sudah disampaikan dengan benar, hal-hal ini tidak mungkin terjadi atau kecil kemungkinan terjadi. Bagaimana hal mungkin dengan empati yang dalam, bagaimana cara menyampaikannya? Masa iya sih manusia tidak bisa dibilang, manusia tidak bisa diajarkan? Saya rasa pasti bisa mereka menerima ketika kita sampaikan dengan baik, kita sampaikan dengan empati. Ya, itu hal pertama yang ingin saya sampaikan. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah begini, mungkin buat teman-teman yang belum paham, selama pendidikan saya kedokteran, kita selalu diajarkan bagaimana untuk menghadapi setiap penyakit. Kita pikir dulu yang beratnya, kemungkinan beratnya, kemungkinan yang bisa mengancam nyawa. Setelah yang mengancam nyawa terlewat, baru kita bisa berpikir secara tenang. Jadi jangan dibalik pola berpikirnya. Ya, artinya kita pulangkan pasien atau kita kirim ke bangsal dengan berharap pasien itu tenang. Ternyata berapa jam kemudian pasiennya gawat, serangan jantung dan lain-lain. Contoh satu kasus pada trauma kepala. Ada pasien datang dengan kecelakaan, trauma kepala, benturan di kepala, luka atau kepalanya bocor, kita jahit. Nah, pasien ini dari gejala, dari keluhan, dari pemeriksaan fisik, kita lakukan seperti pasien dengan trauma servikal, dalam arti dipasang collar neck ya, untuk memastikan pasien ini ada trauma servikal apa tidak. Apabila tidak ada trauma servikal, baru collar neck-nya boleh dilepas, baru pasiennya boleh pulang. Jadi cara berpikirnya jangan kebalik. Kita menganggap pasien aman, ternyata setelah pulang cedera servikal sehingga mengakibatkan kematian. Kemudian contoh yang kedua yaitu mengenai serangan jantung. Kita sering banget ketemu pasien dengan serangan jantung. Keluhan serangan jantung itu berbeda-beda, ada mual, ada muntah, ada keringat dingin, ada nyeri dada, ada sesak. Apalagi dengan penyakit penyerta, jadi keluhannya menjadi tidak khas. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama yaitu kita dengarkan keluhannya, apakah mengarah serangan jantung apa tidak. Kemudian yang kedua yaitu kita lihat pemeriksaan fisiknya, bagaimana, mengarah nggak ke serangan jantung. Kemudian yang ketiga kita lihat pemeriksaan penunjangnya. Pemeriksaan penunjang serangan jantung itu apa? EKG, troponin enzim jantung, untuk memastikan dia tidak serangan jantung. Jangan sampai apabila pola berpikirnya terbalik, pasien datang dengan nyeri ulu hati, mual muntah, kita anggap itu sakit mah doang, kita pulangin. Kemudian apa yang terjadi? Sampai di rumah karena serangan jantung, meninggal. Itu yang saya bilang pola berpikirnya salah. Kemudian contoh kasus ketiga itu pada pasien penyakit menular ya. Penyakit menular sekarang yang pengen saya bahas yaitu contohnya TBC. Pasien curiga, kita masih curiga, datang pasien curiga TBC. Dalam arti dia punya keluhan batuk, pilek, sesak, keringat malam, berat badan turun. Tuh, keluhannya ada semua. Ya, setelah ada keluhan semua, kita pastikan melalui pemeriksaan fisik bagaimana bentuk penampakan tubuhnya, bagaimana paru-parunya, ada rongki apa tidak. Setelah itu
kita lanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini banyak, ada laboratorium, bisa periksa laju endam darah, bisa periksa dahaknya pasien apabila ada. Bahkan bila perlu ya kita lakukan ronsen toraks atau ronsen dada. Nah, setelah pasien kita pastikan belum atau tidak mengarah ke sana, baru pasien dikirim ke bangsal. Gini teman-teman, kalau misalnya pola berpikirnya kebalik, pasien dikirim, ternyata pasien tersebut adalah TBC, maka yang terjadi adalah iya benar, pasien tersebut akan menularkan ke pasien-pasien lain. Jadi memang pendidikan kedokteran selama ini yang saya terima ya pola berpikirnya begitu. Kita harus mikir dulu kemungkinan terburuk, sampai kemungkinan terburuk itu yang bisa mengakibatkan kematian atau menularkan ke orang bisa kita hilangkan, baru kita mikir yang baik, yang sederhana. Nah, pada pasien COVID-19 atau pasien corona ini begitu juga. Kita tahu pasien corona itu ada dua tipe, bergejala dan tidak gejala. Oke, yang tidak gejala nggak usah kita bahas, sekarang kita bahas bergejala. Nah, apabila ada gejala, gejalanya itu gejala pernapasan, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak, kemudian ada gejala demam. Nah, kita mikir memang dengan keluhan-keluhan tersebut tidak semua keluhan tersebut mengarah ke COVID-19. Tapi apabila sudah ada gejala itu, kita harus mikir yang paling terberat. Apa itu? COVID-19, betul. Yang paling terberat dan mengancam. Nah, setelah kita dengarkan keluhannya, gejalanya, yang kedua kita lakukan pemeriksaan fisik. Kita periksa temnya, temperatur suhu badannya, kita periksa toraksnya, apakah aman atau tidak. Setelah kita lakukan pemeriksaan fisik, apalagi untuk meyakinkan ya, kita lakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang bisa berupa apa? Iya, rapid test. Apabila rapid testnya positif, ya berarti kita harus mikir ke sana. Nah, positif nggak usah kita bahas. Apabila rapid testnya negatif, apakah bisa langsung ini bukan COVID? Tidak, teman-teman, tidak, sama sekali tidak. Kita mikir, kok rapid testnya negatif? Gejalanya 90% mengarah ke sana. Ya kita mikir, jangan-jangan virusnya masih berinkubasi. Inkubasi itu apa sih? Virusnya masih berproses di dalam tubuh, artinya virusnya belum terlalu banyak sehingga rapid yang dilakukan hasilnya negatif. Makanya apabila dengan gejala begitu rapidnya negatif, ya bisa saja kita lakukan dengan PCR atau swab. Nah, swab atau PCR adalah golden standard atau standar emasnya, standar bakunya pada pasien COVID. Nah, ketika diperiksa hasilnya negatif, baru pasien itu dinyatakan bukan COVID. Nah, kalau pasien diperlakukan bukan COVID, ternyata COVID, apa yang terjadi dengan pasien lain? Begitu yang ingin saya sampaikan teman-teman. Mungkin ya, saya rasa mungkin teman-teman banyak yang tidak paham, ada yang kurang paham tentang pola berpikir atau cara berpikir kedokteran. Bagaimana memperlakukan pasien, karena apabila cara berpikir kita salah, maka yang akan rugi ya pasien itu sendiri. Teman-teman pasien tempat tidur di kiri kanannya, perawatnya rugi, dokternya rugi. Jadi kita nggak boleh kecolongan. Nah, pada kasus jenazah yang diambil, ada yang bilang hasil rapid negatif. Ya, tetap kita tunggu swab karena gejalanya mirip. Nah, ada yang bilang hasil swabnya kelamaan. Ya sabar, karena kami yang di Kalimantan Barat itu pun menunggu hasil rapid itu lama, 2 minggu bahkan lebih. Kita sabar menunggu hasilnya sampai benar-benar negatif, begitu. Oke, smart people, semoga informasi yang disampaikan berguna. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang salah. Itu saja, oke. Nanti jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah. Oke, good people. God bless you.